Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Yunita dengan akhiran NPM 056 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori sibernetik. Teori sibernetik berasal dari disiplin ilmu yang mengkaji proses komunikasi, pengendalian, dan sistem adaptif, baik pada manusia, mesin, maupun organisme. Sibernetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu kaibetes, yang berarti pengemudi atau pengendali. Dalam konteks pembelajaran, teori ini berfokus pada mekanisme umpan balik atau feedback, yang dimana proses pengolahan informasi dan adaptasi untuk mencapai tujuan tertentu. Tokoh utama dari teori sibernetik yaitu Norbert Wiener. Dalam bukunya yang berjudul Control and Communication in the Animal and the Machine pada tahun 1948, Wiener menjelaskan bagaimana sistem biologis dan mekanis dapat diatur melalui prinsip komunikasi dan pengendalian. Terdapat beberapa gagasan. Yang pertama, sistem belajar melibatkan umpan balik untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, pembelajaran dipandang sebagai proses dinamis yang terus-menerus memperbaiki diri. Dan yang ketiga, informasi merupakan inti dari pembelajaran. Teori yang kedua ada Gregory Bateson. Bateson memperluas teori sibernetik ke bidang antropologi dan psikologi. Terdapat gagasan utama, yaitu ia menekankan penting baiknya pola komunikasi dalam interaksi komunikasi, seperti bagaimana umpan balik mempengaruhi perilaku belajar. Dalam teori sibernetik, terdapat persamaan dan perbedaan, di antaranya yang pertama dalam aspek konsep utama. Yang pertama dalam teori sibernetik berfokus pada penjelasan informasi, umpan balik, dan pengendalian untuk mencapai tujuan. Yang kedua, dalam teori pembelajaran lain, teori sibernetik bergantung pada jenis teori-teori behaviorisme yang menekankan respon atau stimulus. Kognitivisme fokus pada proses mental, dan konstruktivisme pada pengalaman. Yang kedua, dilihat dari pandangan terhadap proses belajar. Dalam teori sibernetik, pembelajaran adalah sistem adaptif yang terus memperbaiki dirinya berdasarkan umpan balik. Sedangkan dalam teori pembelajaran lainnya, contohnya dalam teori behaviorisme, belajar adalah perubahan perilaku akibat penguatan. Dalam teori kognitivisme, belajar adalah proses internal otak, dan dalam konstruktivisme, belajar adalah membangun pengetahuan melalui pengalaman. Yang ketiga, dilihat dari fokus utama, teori sibernetik merujuk kepada sistem dan struktur komunitas, pengendalian, dan umpan balik. Sedangkan dalam teori pembelajaran lainnya, contohnya dalam teori behaviorisme, terfokus pada perilaku yang dapat diamati. Dalam teori kognitivisme, fokus pada struktur dan proses mental. Dan dalam proses konstruktivisme, fokus pada interaksi sosial dan pengalaman. Yang keempat, dilihat dari konteks utama. Teori sibernetik dapat diterapkan pada pembelajaran manusia, mesin, dan teknologi seperti AI. Sedangkan dalam teori pembelajaran lainnya, seperti teori behaviorisme, cocok untuk pembelajaran yang membutuhkan berulang-ulang. Dalam teori kognitivisme, cocok untuk pembelajaran berbasis pemecahan masalah, dan dalam teori konstruktivisme, cocok untuk pembelajaran kolaboratif. Dilihat dari kelebihan antara teori sibernetik dan teori pembelajaran lainnya dapat dibedakan. Yang pertama, dalam teori sibernetik, kelebihannya bersifat fleksibel dan relevan untuk era digital yang berbasis teknologi. Sedangkan dalam teori pembelajaran lainnya, setiap teori mempunyai kekuatan di bidangnya. Misalnya, behaviorisme yang efektif untuk latihan, kognitivisme untuk konsep abstrak, dan konstruktivisme untuk belajar mandiri. Dapat ditarik kesimpulan bahwa teori sibernetik memiliki perbedaan utama dengan teori lain dalam hal penekanannya pada pengolahan informasi, adaptasi melalui umpan balik, dan penggunaannya yang meluas pada sistem teknologi. Meskipun berbeda, teori ini dapat melengkapi teori pembelajaran lainnya dengan memberikan pemahaman baru tentang bagaimana informasi diolah dan digunakan dalam berbagai sistem pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.